Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ramadan Saputra dengan NIM 2210116045 dari kelas Ekonomi Syariah B dengan dosen pengampu Bu Vince Silalahi SSI MM. Di sini saya akan menjelaskan soal UCP 1 matematika yang terdiri dari soal teori dan soal kasus. Namun di sini saya akan menjelaskan hanya soal kasusnya saja. Oke, di soal kasus yang pertama di sini disebutkan bahwa fungsi permintaan dinyatakan bila harga suatu produk seharga Rp60 akan terjual sebanyak 20 unit, dan bila harganya diturunkan menjadi Rp30 maka akan terjual sebesar 50 unit. Fungsi penawaran dinyatakan bila harga suatu produk adalah sebesar Rp60, maka jumlah yang akan ditawarkan adalah sebanyak 110 unit. Dan bila harganya meningkat menjadi Rp70, maka jumlah produk yang ditawarkan adalah sebanyak 130 unit. Tentukan A, gambarkan fungsi permintaan dan fungsi penawarannya, dan yang B yaitu titik keseimbangan pasar atau equilibrium. Nah, di sini harga atau price dinyatakan dalam bentuk X, dan sedangkan unit atau quantity akan digambarkan dengan Y. Yang pertama kita akan mencari fungsi permintaannya terlebih dahulu. Nah, diketahui X1 yaitu adalah 20 dan Y1 nya adalah 60. Sedangkan X2 nya yaitu 50 dan Y2 nya adalah 30. Y2. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan X1, Y1 dan X2, Y2 nya ke dalam rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X2. Selanjutnya kita masukkan masing-masing X dan Y nya ke dalam rumus berikut. Oke, yang pertama adalah Y kurang Y1 nya 60 per Y2 sama dengan 30 kurang 60 sama dengan X kurang 20 per X2 nya 50 kurang 20. Oke, sama dengan Oke, sama dengan Y60 per min 30 sama dengan X min 20 per 30. Nah, selanjutnya kita kalikan silang Y min 60 per min 30 sama dengan X min 20 per 30. Kita kalikan silang. Y min 1400 sama dengan 30 X kurang min 900.
tambah. Selanjutnya kita pindah ruaskan 1800 nya ke sebelah kanan, itu 30Y min 30X plus 600 plus 1800. Selanjutnya kita akan mengecilkan atau membaginya dengan 30. Y min X plus 220 plus 60 sama dengan Y min X plus 80. Dan kita mendapatkan fungsi permintaannya yaitu min X plus 80. Nah, karena X itu mewakili quantity atau unit, maka kita ganti X-nya dengan huruf Q atau quantity. Jadi fungsi permintaannya yaitu PD sama dengan min Q plus 80. Nah, jika Q-nya 0, maka P-nya sama dengan 80. Jika P-nya 0, maka Q-nya sama dengan min 80. Nah, selanjutnya kita cari titik-titik untuk kurva permintaannya, yaitu jika Q-nya 0 maka P-nya sama dengan 80, dan jika P-nya 0 maka Q-nya sama dengan 80. Nah, setelah kita dapatkan fungsi permintaannya, selanjutnya kita akan mencari fungsi penawaran. Caranya sama saja dengan cara mencari fungsi permintaan, yaitu dengan cara memasukkan bilangan-bilangan, yaitu X1 dan Y1 nya, dimana X1 nya itu 110 dan Y1 nya adalah 60, dan X2 nya adalah 130, Y2 nya adalah 70. Itu kita sudah menemukan fungsi penawaran dan fungsi permintaannya. Nah, setelah kita mendapatkan fungsi permintaan dan fungsi penawarannya, selanjutnya kita akan mencari titik keseimbangan atau equilibrium, dimana di sini rumusnya adalah equilibrium sama dengan PD sama dengan PS. Nah, kita akan memasukkan PD-nya, yaitu tadi kita dapatkan fungsi permintaannya yaitu min Q plus 80, dan fungsi penawarannya yaitu sama dengan setengah Q plus 5. Nah, di sini kita pindah ruaskan yang Q dengan yang Q, dan yang konstanta dengan yang konstanta. Di sini min Q dikurang setengah Q sama dengan 5 dikurang 80. Kita dapatkan min 3/2 Q sama dengan min 75. Nah, di sini kita bagi min 75 dengan min 32. Min 3/2. Nah, di sini min 3/2 nya
pindah posisi, jadi kita kalikan min 75 dengan min 2/3, dan kita dapatkan hasilnya yaitu QE sama dengan 50. Selanjutnya kita akan mencari PE nya atau harga keseimbangan. Di sini kita dapatkan, kita pakai rumus yang ini, setengah Q sama dengan setengah Q plus 5, dimana kita masukkan QE yang tadi yaitu 50 ke dalam Q, jadi kita masukkan yaitu setengah kali 50 plus 5, lalu kita dapatkan yaitu 25 plus 5, dan hasilnya adalah PE sama dengan 30. Nah, selanjutnya kita akan menggambarkan grafik dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran serta titik keseimbangan tersebut. Oke, jadi seperti ini grafik yang ditunjukkan pada soal kasus nomor 1, dan itu tadi cara menjawab soal kasus yang ditunjukkan pada soal kasus nomor 1. Selanjutnya kita akan menjawab soal kasus yang nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini disebutkan bahwa berikut ini telah diketahui fungsi permintaan dan penawaran dari suatu produk, yaitu PD sama dengan 120 min Q, dan juga QS sama dengan 5P min 50. Bila dikenakan pajak spesifik sebesar T sama dengan 12 dan pajak proporsional sebesar 25% dari harga atau price, maka kita disuruh untuk menentukan yang pertama, yaitu gambarkan fungsi permintaan dan fungsi penawarannya setelah dikenakan pajak spesifik dan pajak proporsional. Yang kedua yaitu titik keseimbangan pasar atau equilibrium. Yang ketiga yaitu menentukan TK atau pajak yang ditanggung konsumen, dan TP atau pajak yang ditanggung produsen. Lalu yang terakhir adalah berapa selisih pajak yang diterima pemerintah dengan pajak spesifik sebesar T sama dengan 12 dan pajak proporsional sebesar 25% dari harga atau price. Oke, yang pertama kita akan mencari titik dari PD-nya atau permintaan harga permintaannya, yaitu sini PD sama dengan 120 min Q ya. Nah, jika Q-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan yaitu P sama dengan 120. Misalnya ini Q-nya 0, berarti kan ini hilang. Kita dapatkan P sini pindah ruas. Bagaimana caranya kita membuat menjadi 0 sebenarnya, maka kita dapatkan P sama dengan 120. Nah, sebaliknya jika P sama dengan 0, maka kita dapatkan Q sama dengan 120. Kita dapatkan titiknya yaitu 120. Lalu yang kedua kita akan mencari QS-nya. Titik QS-nya yaitu kita akan mencari titik PS. Nah, kita akan mengubah QS ini menjadi PS, yaitu dari QS sama dengan 5P min 50. Kita akan mengubahnya menjadi PS, yaitu PS sama dengan min 5P. Ini di 5P ini dipindah ruaskan ke kiri ya, min 5P, dan QS-nya ini, Q-nya ini dipindahkan ke kanan, itu PS sama dengan min 5P sama dengan min Q min 50. Nah, kita hilangkan min-nya terlebih dahulu, maka kita dapatkan yaitu 5P sama dengan Q plus 50. Nah, selanjutnya kita akan membagi bilangan yang kanan dengan 5. Nah, di sini kita akan mendapatkan Q dibagi dengan 5P sama dengan 1/5Q, dan
50 dibagi dengan 5P sama dengan 10, yaitu maka kita akan mendapatkan PS nya adalah 1/5Q plus 10. Selanjutnya kita mencari titik PS nya, yaitu jika Q sama dengan 0, maka kita dapatkan P atau harganya yaitu sama dengan titik P nya yaitu sama dengan 10. Dan jika P nya sama dengan 0, maka kita dapatkan Q nya atau titik kuantitinya sama dengan min 50. Oke, jadi titiknya itu yang di dalam PS adalah min 50,10. Oke, selanjutnya kita akan mencari titik keseimbangan atau equilibrium dari PD dan PS ini. Oke, kita akan mencari titik keseimbangan atau equilibrium dari PD dan PS nya. Oke, sini kita tulis titik keseimbangan sama dengan E. Oke, kita tulis PD sama dengan PS. Nah, PD nya kita ketahui yaitu 120 min Q sama dengan PS nya 1/5Q plus 10. Oke, kita pindah ruaskan 120 nya ke kanan dan 1/5Q nya ke kiri. Jadi kita dapatkan min Q min 1/5Q sama dengan 120 min 10. Oke, kalau kita hitung, jadi sini itu 6/5Q ini min ya. Mohon maaf, ini harusnya ini ya, 10 kurang 120. Nah, ini yang 110. Oke, selanjutnya kita akan membagi min 110 ini dengan min 6/5. Oke, kita akan dapatkan QE nya itu min 110 dibagi dengan 6/5. Nah, jadi kita akan membalik 6 nya di bawah dan 5 nya di atas karena dikali 5/6. Nah, kita akan dapatkan QE nya yaitu 91,6. Kita dapatkan QE nya. Selanjutnya kita akan mencari PE nya atau harga keseimbangannya. PE kita pakai dengan bilangan yang ini 120 min Q. Kalau kita akan substitusikan Q nya yang ini ke dalam fungsi PE nya kurang 91,6. Kita dapatkan PE nya adalah 28,4. Oke, nah ini adalah titik keseimbangannya. Kita dapatkan QE sama dengan 91,6 dan PE nya adalah 28,4. Oke, selanjutnya kita akan menghitung besaran pajak. Oke, selanjutnya kita akan menghitung PS aksennya. Kenapa PS aksen? Karena kita akan menghitung perubahan dari harga penawaran setelah ditambahkan dengan pajak spesifik sebesar T12 sesuai yang ada di soal. Oke, kita langsung hitung saja. Sini
PS aksen sama dengan 1/5 Q plus 10 plus 12 ya. Ini di sini T nya 12. Oke. Oke, kita akan hitungnya 1/5 Q sama dengan 22. Nah, jadi kita dapatkan PS aksennya yaitu ini ya. Oke, kita hitung titiknya. Jika Q sama dengan 0, maka oke, jika Q sama dengan 0, maka P nya sama dengan 22. Nah, jika P nya sama dengan 0, maka kita dapatkan yaitu di sini. Oke, jika P nya sama dengan 22 dan oke, kita akan cari titik PS aksennya, yaitu jika Q nya 0 maka P nya sama dengan 22, dan jika P nya 0 maka Q nya sama dengan min 110. Oke, selanjutnya kita akan menghitung titik keseimbangan yang baru atau E-aksen, karena kan PS nya tadi yang sudah dikenakan pajak spesifik sebesar 12 ya. Maka kita akan menghitung titik keseimbangan yang baru atau equilibrium aksen. Oke. Maka kita akan nulis E-aksen sama dengan PD sama dengan PS aksen. PD nya tadi 120 min Q sama dengan 1/5 Q plus 22. Oke, kita akan pindah ruaskan. Oke, di sini min Q min 1/5 Q sama dengan 22 min 120. Kita dapatkan min 6/5 Q sama dengan berarti min 98 ya. Oke, 98 nya kita akan bagi dengan min 6/5. Kita akan dapatkan Q E aksen ya. Q aksennya dengan min 98 dikali 5/6, karena ini ya, kali bagi berarti dipindah posisinya, kali jadinya. Kita akan mendapatkan hasil Q E aksen sama dengan 81,6 ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari PE aksennya. PE aksen sama dengan 120 min dikurangin ini ya, karena Q nya itu dimasukkan dengan ini, jadi kurang 81,6. Kita akan mendapatkan PE aksennya itu 38,4. Nah, ini ya Q aksen setelah dikenakan pajak spesifik sebesar 12. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghitung besaran pajak ya, sesuai sama soal. Tentukan TK atau pajak yang ditanggung konsumen, dan TP pajak yang ditanggung produsen, dan juga pajak yang akan diterima pemerintah. Oke, di sini kita tulis tadi T nya sama dengan 12 ya. Nah, kita akan mencari rumus, kita mencari TK atau pajak yang akan diterima oleh konsumen terlebih dahulu. TK, mana rumusnya adalah PE aksen dikurangi P, nah maka sama dengan
38,4 dikurangi dengan dikurangi dengan 28,4 K. Nah, TK-nya segini. TK-nya sebesar 10. Kita akan mencari TP-nya. TP rumusnya adalah T dikurangi TK, maka sama dengan 12 dikurangi 10. Nah, ini pajak yang ditanggung oleh produsen, dan ini adalah pajak yang diterima oleh pemerintah. 12 dikali dengan key action berarti berapa tadi? 81 ya, 81,6 sebenarnya 979,2. Oke, jadi ini ya besaran pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Pajak TK-nya adalah 10, TP-nya adalah 2, dan T besar atau pajak yang diterima oleh pemerintah adalah sebesar 979,2. Selanjutnya kita akan menggambar grafiknya terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah grafik dari soal kasus nomor 2. Oke, selanjutnya kita akan mencari perubahan harga keseimbangan setelah dikenakan oleh pajak proporsional sebesar 25% P. Nah, di sini kita sudah mencatatnya terlebih dahulu ya, supaya tidak bingung. Oke, kita akan mencari PS aksinya terlebih dahulu. PS aksen sama dengan 1/5Q plus 10 tambah 25% P. Nah, 25% ini kita akan mengubahnya menjadi pecahan, dimana PS aksen akan menjadi 1/5Q plus 10 plus 1/4 P. Nah, di sini kita akan memindahkannya, maka akan jadi 3/4 PS sen sama dengan 1 Q plus 10. Nah, kita akan membaginya dengan bilangan ini dengan 3/4, maka kita akan mendapatkan 4/15 Q tambah 40/3. Oke, kita cari titiknya. Jika Q sama dengan 0, maka kita dapatkan P sama dengan 40,3 atau dan Q nya, jika P nya sama dengan 0, Q nya sama dengan 50. Oke, selanjutnya kita akan mencari E aksinya.
itu aksen PD sama dengan PS. Aksen PD nya 120 min Q dengan 4/15 Q plus 40/3. Oke, kita akan memindahkannya 120 min 40/3 sama dengan 4/15 Q ditambah Q. Kita dapatkan 110 min 40/3 sama 106,7 sama dengan 19/15 Q. Kita akan membaginya ya, 106,7 dibagi dengan 19/15. K 6,7 Q sana. Kita akan mendapatkan hasilnya itu 84,23. Kita selanjutnya akan mencari PE nya. PE aksen adalah 120 dikurangi 84,23 sama dengan 35,77. Nah, ini ya. Jadi ini hasil dari Q aksen dan P aksennya. Nah, oke, lalu kita akan mencari besaran pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen, dan juga pajak yang diterima oleh pemerintah dari pengenaan pajak proporsional sebesar 25% P atau 1/4 P. Oke, T sama dengan 25% P atau 2/4 P. Nah, TK nya sama dengan PE aksen kurangi PE, dan PE nya berapa tadi? 35,77 dikurangi 28,4, maka TK nya adalah 7,37 TK. Ini TK nya. Lalu selanjutnya adalah TP nya ya. Oke, lalu TP nya nanti dikurangi 3 sama dengan T nya adalah 8,94 dikurangi 7,37. Hasilnya adalah 1,57. Itu dia. Oke, kita akan menghitung T nya sekarang. T sama dengan T dikali QE sama dengan 8,94 kali
dengan 753 salah satu 6. Oke, jadi ini adalah grafik dari soal nomor 2. Setelah dikenakan pajak proporsional sebesar 25% P atau 1/4 P. Oke, setelah kita menyelesaikan semua hitung-hitungannya, maka kita akan mencari selisih pajak yang diterima oleh pemerintah. Nah, tadi kita mendapatkan pajak spesifik, pajak yang diterima oleh pemerintah dan melalui pajak spesifik sebesar 12, yaitu 979,2, dan dari pajak proporsional sebesar 753,0162. Selanjutnya kita akan menghitung sisinya dari pajak spesifik dan proporsional. Dan dari pajak spesifik dan proporsional tersebut, maka kita akan mendapatkan selisih sebesar 226,1838. Oke, mungkin itu saja pembahasan soal UCP 1 MTK dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.